01 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Saya Muhammad Isanardi. Saya Muhammad Bronito. Saya Istiana Alfiani. Saya Muhammad Rashid Gayat. Saya Nandar Kana. Saya Raffi Pratama. Saksikan presentasi dari kami. Emang pertama identitas ya? Oh iya. Identitas nama kerajaan yaitu Samudra Pasai, kadang disebut juga oleh Kesultanan Pasai. Lalu letak geografis yaitu di posisi utara Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar kota Kusumae, Aceh Utara, Provinsi Aceh sekarang. Pendirinya yaitu Sultan Malik Al-Saleh, dulu dikenal sebagai Marah Silu sebelum masuk Islam. Tahun berdirinya yaitu sekitar tahun 2067 Masehi. Agama yang dianut yaitu Islam. Bentuk pemerintahan yaitu monarki. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan Arab. Mata uangnya yaitu dirham Pasai terbuat dari emas dan perak. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Letaknya yang strategis membuatnya cepat berkembang menjadi pelabuhan perdagangan internasional. Peta lokasi. Letak strategis Samudra Pasai berada di pesisir utara Sumatera, menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia pada masa itu. Dengan posisi strategis ini, Pasai menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Rob dan Persia, membawa Islam dan barang-barang dari Timur Tengah. 2. Gujarat dan India, membawa kain dan rempah-rempah. 3. Tiongkok, membawa keramik dan sutra. Letak strategis ini menjadi Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam pertama di dunia. Sejarah Samudra Pasai berdiri sekitar tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh yang sebelumnya bernama Mairasilu. Setelah masuk Islam, ia diangkat menjadi sultan pertama. Kerajaan ini berkembang pesat karena letaknya di jalur perdagangan dunia. Perdagangan Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pada abad ke-14, Samudra Pasai mencapai masa kejayaan dan dikenal sebagai pusat perdagangan lada serta penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kerajaan ini akhirnya melemah setelah diserang oleh Kerajaan Majapahit dan kemudian ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh pada awal abad ke-16. Raja dan kebijakan. Sultan Malik Al-Saleh mulai dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 1. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan, menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, membangun pelabuhan internasional untuk perdagangan, menjalin hubungan dagang dengan juragan Arab dan Tiongkok. Sultan Malik Al-Zahir 1297 sampai 1345 Masehi. Jadi putra Sultan Malik Al-Saleh memperkuat hubungan diplomatik dengan negara Islam lain, menjadikan Pasai sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa pemerintahannya, Ibnu Battuta, seorang pengelana Muslim dari Maroko, mengunjungi Pasai dan menulis bahwa penduduknya adalah Muslim yang taat, ramah kepada pedagang. Yang ketiga, Sultan Ahmad Bahrian Shah sekitar abad ke-14. Setelah melanjutkan kebijakan perdagangan internasional, menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, meningkatkan kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam ini
bertuliskan kaligrafi Arab menjadi bukti kuat bahwa Islam sudah berkembang di Nusantara sejak abad ke-13. Yang kedua ada koin emas dan perak, yaitu koin emas dari kerajaan dirham mata uang dirham Pasai, menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki sistem ekonomi dan perdagangan yang maju. Koin tersebut bertuliskan huruf Arab dengan nama raja dan tahun pembuatannya. Selanjutnya ada naskah dan manuskrip kuno. Ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu, membahas tentang agama, hukum Islam, dan pemerintahan di kerajaan Islam. Yang terakhir ada peninggalan batu nisan bertuliskan Arab. Ini banyak ditemukan di sekitar Aceh, menjadi bukti penyebaran Islam dan pengaruh budaya dari bangsa Arab. Berikut presentasi dari kelompok kami tentang Samudra Pasai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi